Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan memaparkan analisis isu efektivitas kinerja berdasarkan tupoksi peran atau komputer ahli pertama. Sedikit profil singkat saya, nama saya M. Ibnu Madinah Eskom, dengan jabatan peran atau komputer ahli pertama, bekerja di Unit Kerja Bapelida Kabupaten Kota Baru dengan NDH 5217. Lanjut, di sini ada kerangka tugas. Ada 5 poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada tupoksi peran atau komputer. Yang kedua ada identifikasi isu. Yang ketiga penampisan isu. Yang keempat analisis akar masalah. Dan yang kelima alternatif solusi. Ya, untuk poin pertama, untuk tupoksi peran atau komputer, sudah ada Permenpan RB nomor 32 tahun 2020, di mana jabatan fungsional perangkat komputer adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan sistem teknologi informasi berbasis komputer. Untuk tupoksi perangkat komputer hari pertama, di sini ada totalnya 64 tugas pokok untuk perangkat komputer hari pertama. Nah, di sini sudah ada saya beri bold merah, yang mana akan jadi identifikasi isu yang akan saya ambil. Lanjut. Nah, ini. Di bagian identifikasi isu, saya mengambil 5. Yang pertama ada belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi. Yang kedua, belum optimalnya deteksi dan atau perbaikan terhadap permasalahan infrastruktur teknologi informasi. Yang ketiga, belum optimalnya pengembangan program aplikasi sistem informasi. Yang keempat, belum optimalnya deteksi dan atau perbaikan kerusakan sistem informasi. Dan yang kelima, belum optimalnya uji coba sistem informasi. Lalu dari kelima itu saya melakukan penapisan isu dengan metode APKL. Di sini saya ada border 3 isu yang sudah saya peringkat. Pertama itu ada belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi, di mana poin aktualnya itu 4, problematikanya 3, kelayakannya 4, dan layaknya ada 4. Untuk total skor ada 15 dengan peringkat 3. Kenapa jadi aktualisasinya 4? eh, Nilai aktualnya 4 karena di bagian pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi di unit kerja eh, cukup belum melakukan pemeliharaan karena ada sedikit-sedikit terjadinya kendala sistem, maka saya beri nilainya 4. Kemudian bagian problematikanya, kenapa poinnya 3, itu karena eh, infrastruktur teknologi informasi di unit kerja itu terbilang tidak terlalu problematik juga sih, karena jarang-jarang. Untuk khalayakannya, karena ini berbasis satu unit kerja, jadi cukup banyak yang berdampak jika terjadinya eh, kendala infrastruktur teknologi informasi tersebut. Lalu untuk kelayakannya, layak, cukup layak lah untuk dijadikan isu, ya, untuk menjadikan isu. Yang kemudian ada belum optimalnya pengembangan program aplikasi sistem informasi. Di sini aktualnya nilainya 4 karena saya sudah beberapa aplikasi membuka, dan ada 2 aplikasi yang menurut saya perlu ada pengembangannya lah, karena ada sedikit kekurangan di sana yang perlu disempurnakan. Maka saya memberi aktualnya itu 4. Untuk problematikanya 4 juga, kalau kelayakannya tetap 4, dan untuk layaknya memang nilainya 5 karena memang perlu ditingkatkan lagi. Untuk total skor ada 17, peringkatnya itu 2. Dan untuk peringkat 1 ini ada belum optimalnya uji coba sistem informasi.
Nah, di sini kenapa kenapa jadi saya aktualnya 5? Karena baru-baru kemarin saya ada pelatihan, pelatihan, bukan, pelatihan untuk semua SKPD ya, melakukan entry data. Pelatihannya di situ saya ada sedikit kendala teknis, teknis dalam sistemnya. Lalu untuk dokumentasi penggunaannya juga masih proses, belum lengkap juga. Jadi aktualnya saya beri poin 5, problematikanya poinnya 4, eh, kelayakannya poinnya 5 karena memang semua SKPD menggunakan aplikasi tersebut. Lalu layaknya juga nilai 5 karena memang difasilitasi lah untuk uji coba sistem informasi ini. Lanjut dari ketiga tadi. Tadi sudah diperingkatkan, kemudian dengan metode USG lagi, di sini nilai urgennya untuk belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi itu ada nilai 3. Untuk belum optimalnya pengembangan program aplikasi sistem informasi urgennya 4. Sama dengan belum optimalnya uji coba sistem informasi. Kemudian di bagian kriteria seriusnya, untuk belum optimal pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi itu bernilai 3. Untuk belum optimalnya pengembangan program aplikasi sistem informasi bernilai 4. Kemudian ada belum optimalnya uji coba sistem informasi bernilai 4. Bagian growth, eh, belum optimalnya pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi dan belum optimalnya pengembangan program aplikasi sistem informasi itu bernilai 4 sama. Dan untuk belum optimalnya uji coba sistem informasi itu bernilai 5. Dengan total skor paling tinggi adalah belum optimalnya uji coba sistem informasi dengan total skor 13. Dari penapisan isu sudah dapat yang nomor satunya adalah belum optimalnya uji coba sistem informasi. Kita lanjutkan ke analisis akar masalah. Nah, di sini dari masalah belum optimalnya uji coba sistem informasi, di sini ada 4 poin akar masalah. Yang pertama ada tim uji coba belum memahami alur sistem secara menyeluruh. Itu termasuk saya sendiri sebagai pemangku yang perlu memahami sistem informasinya tersebut untuk mengedukasi ke SKPD yang lain. Kemudian ada tidak belum ada SOP uji coba yang baku karena masih dalam proses saat itu, dan tahapan pengujian tidak terdokumentasi dengan baik karena belum tadi. Kemudian untuk dokumentasi sistem belum lengkap karena dalam proses, lalu adanya kendala dalam sistem proses simulasi yang saya ada bahas sebelumnya. eh, Dalam aplikasi tersebut ada kendala di bagian mungkin input data, ada error seperti itu. Nah, berikutnya di sini ada alternatif solusi yang untuk masalah utamanya tadi belum optimalnya uji coba sistem informasi, kemudian akar masalah yang 4 tadi. Nah, di sini ada alternatif solusi untuk masalah tim uji coba belum memahami alur sistem secara menyeluruh. Di sini ada 3. Yang pertama ada melakukan pelatihan internal dan simulasi end-to-end. Yang kedua, membuat panduan visual yang mudah dipahami untuk orang umum. Yang ketiga, melibatkan tim pengembang dalam proses uji sebagai narasumber. Untuk akar masalah yang kedua, tidak ada SOP uji coba yang baku dan tahapan pengujian tidak terdokumentasi dengan baik. Di sini alternatif solusinya ada 2. Yang pertama, membuat serta mengimplementasikan SOP standar uji
coba sistem informasi tersebut. Yang kedua, menggunakan template log uji untuk mencatat langkah, input, dan output. Untuk akar masalah berikutnya ada dokumentasi sistem belum lengkap. Nah, di sini untuk alternatif solusinya melengkapi dokumentasi teknis secara arsitektur, fitur, dan panduan pengguna. Yang terakhir ada akar masalah adanya kendala dalam sistem dalam proses simulasi. Untuk ini solusinya ada dua. Yang pertama mencatat dan melaporkan error spesifik dalam log uji itu ke tim pengembang. Yang kedua, siapkan environment uji terpisah yang stabil untuk simulasi. Dan maksudnya ini menyiapkan data dummy untuk digunakan untuk uji coba agar karena aplikasinya sudah mulai jalan supaya tidak terlalu riskan lah jika memakai data dummy. Karena kan itu data uji coba supaya memastikan semua fungsi dalam dalam sistem informasi tersebut eh, berjalan dengan baik. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.